Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 19, Gemal bareng Kamer. Mulai memandangi layar ponselnya masih di room chat dia bersama Eric. Bibirnya terangkat membentuk senyuman lalu, menggelengkan kepalanya berusaha membuang pikirannya ini. Apa sih El? Enggak. Dia hanya berterima kasih, jangan baper. Ingat tujuan hidup lo saat ini, bukan untuk cinta-cintaan, tidak jelas butok. Tok. El menoleh ke arah pintu yang barusan diketuk. Tak lama sebuah kepala menyembul di balik pintu itu. Astaga. Tan, kenapa nggak langsung masuk sih? Baiklah, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya jika itu adalah Zahra, ibu dari Eric. Zahra pun hanya meringis. Takut ganggu kamu sibuk, ucapnya sembari menutup pintu, melangkah mendekat ke arah Ale. Enggak kok Tan, ini juga mau siap-siap pulang. Bagus kalau begitu, temani Tante Kemal yuk. Wan tak memperdulikan Ella. Zahra langsung menarik tangannya untuk segera keluar dari ruangannya. Ella mengikuti langkah Zahra dengan terseok-seok, sembari merapikan beberapa barang bawahannya. Menolak. Tentu tidak bisa. Ella hanya bisa pasrah. Diajak jalan-jalan, Kemal, not bad. Turun dari lift rumah sakit, keduanya menjadi perhatian, termasuk beberapa staf rumah sakit yang mengetahui siapa yang menarik Dr. Ale. Banyak asumsi yang diberitakan, entah itu positif atau negatif. Ada hubungan apa sih Dr. Ale sama istri Dirut? Bisik salah satu staf yang melihat keduanya. Ada masalah kali, tahu kan kalau dia dokter yang paling sombong. Cibir staf yang tidak menyukai Ale, tapi dia cantik, ya hanya dibalas lirikan mata oleh sifat yang tak menyukai Ale. Di rumah sakit, ada berita heboh, ucap Devano kepada Eric. Mereka berdua baru selesai meeting di salah satu restoran. Eric hanya mengangkat sebelah alisnya, seolah menanyakan kenapa. Dari informasi yang saya dapat, Nyonya Zahra membawa pergi Dr. Ale karena membuat masalah di sana. Jawab Devano menatap ponselnya. Otaknya berpikir sejenak, dari mana kamu dapat berita itu? Tanya Eric penasaran, karena ia tahu betul dengan sifat sang mamah tidak mungkin bertindak seperti itu. Jika memang El membuat masalah, ia akan menyelesaikannya dengan cara yang lebih bijaksana. Zahra walau sedikit menjengkelkan, tetapi ia lebih dewasa dalam menghadapi suatu hal. Terlebih sang mamah itu bukan dari kalangan biasa, jadi setiap pergerakannya tak luput dari media. Devano meringis. Dari grup gosip rumah sakit, gubrak. Bagaimana bisa seorang asisten pribadi masuk dalam grup seperti itu yang notabene berisi mak-mak kurang kerjaan? Memalukan, saya tidak percaya dengan gosip itu. Tapi ini serius tuan, ada bukti fotonya juga. Devano menyodorkan ponselnya kepada Eric. Benar, di dalam room chat gosip itu terlihat jelas jika sang istri pemilik rumah sakit ini tengah menarik El dengan kasar. Banyak cemoohan dan caci maki dalam grup itu. Sip, kita ke rumah sakit sekarang, titah Eric. Devano mencibir pelan dengan kelakuan Eric, kemakan gosip juga kan? Jangan tanyakan Devano bisa masuk ke dalam circle mereka yang kebanyakan para wanita. Itulah hebatnya Devano, ia mempunyai cara trik uniknya untuk mengetahui seluruh kabar dari rumah sakit ini. Dari sinilah dulu Devano mengetahui jika ada yang curang memanipulasi data dari rumah sakit ini. Karena di grup ini adalah wadah dari segala gosip. Ingat, gosip adalah fakta yang tertunda. Sementara dua orang yang menjadi pembicaraan hangat itu tengah asyik berjalan-jalan mengelilingi mall besar ini. Entah sudah ke toko berapa yang mereka masuki, yang jelas para bodyguard di belakang sudah tak mampu lagi membawa paper bag milik keduanya. Al, tas ini bagus gak? Suaranya Zahra meminta pendapat. Bagus Tan, modelnya simpel, warna juga bagus. Oke, mbak, saya ini bungkus ya. Ternyata udah malam El, ucap Zahra terkejut ketika keluar dari mall. Langit sudah berubah menjadi gelap. El terkekeh. Iya Tan, nggak berasa ya? Perasaan kita baru masuk tahu-tahu udah malam aja. Keduanya terkekeh tidak dengan beberapa pria di belakangnya yang sudah menggerutu, termasuk Eric dan Devano menantang banyak barang belanjaan. Terhitung 3 bodyguard tak kalah banyaknya. Barang belanjaannya mengikuti dua wanita itu. Dengan muka masamnya, Eric menyesal telah datang kemari. Beberapa jam yang lalu,
Erik dengan cemas berjalan, mengikuti langkah Devano sebagai penunjuk arah. Mereka menuju ke rumah sakit tetapi kosong, tak ada mereka berdua. Membuat Erik semakin cemas, Devano menghubungi bodyguard yang menemani. Sang mamah ternyata berada di mal, agak aneh memang. Tetapi Erik tak peduli takut terjadi sesuatu dengan mereka. Langkahnya terhenti di depan pintu masuk. Salah satu toko baju melihat dua wanita yang dikhawatirkannya ternyata sedang memilih-milih baju. Tidak ada yang aneh keduanya. Terlihat akur-akur saja saling melempar tawa sejak tadi. Mata elang milik Erik langsung menatap Devano penuh dengan amarah. Ingin sekali menembak kepalanya saat ini juga. Ini yang kau sebut membuat masalah? Masalah apa yang membuat mereka berdua bersenang-senang di dalam sana? Dari awal saya sudah curiga, dan ternyata feeling saya benar. Bodohnya saya termakan dengan berita murahan kamu itu. Menatap Devano dengan geram. Yang ditatap pun meringis menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Menelan ludahnya kasar ketika tatapan mata Erik yang ingin membunuhnya. Seharusnya Devano benar-benar memastikan jika berita itu benar dan ia lupa diri jika itu adalah grup gosip yang belum tentu benar. Loh, sayang kamu di sini? Ucap Zahra menoleh ke arah kaca luar. Dari dalam toko yang ia kunjungi, mereka bertiga termasuk Kele yang tengah sibuk, memilih mendongak menatap pria dewasa. Dengan setelan kerja warna hitam itu, tatapannya beradu dengan Erik beberapa detik. Keduanya sama-sama salah. Tingkah wajahnya bersemu merah. Erik berdehem. Mamah di sini? Lannya Erik berpura-pura. Udah tahu di sini pakai tanya lagi? Cibir Ella pelan, namun masih terdengar oleh Erik, hingga membuatnya mendelik. Entah kenapa sikap julid Ella tiba-tiba muncul ketika melihat Erik dengan tatapan cingot tersebut. Mamah kenapa bisa sama dia sih? Sambung Erik melirik Ella. Ya mamah belanjalah. Memangnya kamu mau nemenin mamah belanja gak kan? Dijawabnya melengos, cepet nikah makanya. Biar mamah ada yang nemenin belanja jalan-jalan gitu. Ucap Zahra dengan muka ditekuknya, sembari melirik Ale. Ya kan, Papa Erik juga bisa nemenin mamah belanja, naik di rumah. Bodyguard. Ucap Erik. Ya kak, males kalau sama kalian berdua. Setiap mamah tanya saran bagus ini, apa ini? Jawabnya sama bagus semuanya. Cerocos Zahra memperagakan gerakan ketika sedang belanja dengan para lelakinya. Lihat nih beberapa barang, pilihan Ella semuanya bagus-bagus. Selera dia memang tinggi, mamah suka. Nunjuknya ke beberapa barang yang barusan dipilih oleh Ale. Dan disinilah mereka semua berada. Erik, Devano, Zahra, dan Ella menunggu supir dan bodyguard di lobi mal dengan barang bawaan mereka yang tak luput dari perhatian semua orang. Setelah puas mengelilingi seluruh sudut mal dan mengisi perut keroncongan mereka termasuk Erik dan Devano yang sudah mengeluh kakinya pegal, risih. Tentu saja citra mereka yang terkenal dengan kejam dingin dan angkuh kini membawa banyak barang yang dominan berwarna pink, justru terkesan gemes dan imut.